Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa nusalli wa nusallim ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yaqulu Rabbuna tabaraka wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal huda hudan nabi sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, al-ikhwatu wal akhwat, azzani Allahu wa iyyakum. Alhamdulillah, di pagi hari Jumat, hari yang sangat mulia, yang disebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih, inna min afdali ayyamikum yaumal jum'ah. Sesungguhnya hari yang paling afdal untuk kalian adalah hari Jumat. Dalam hadis yang lain, khairu yaumin tala'at alaihi syamsu yaumal jum'ah. Hari yang paling baik matahari itu muncul atau terbit, yaitu di hari Jumat. Dalam hadis yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna yaumal jum'ah sayyidul ayyam. Sesungguhnya hari Jumat itu sayyidul ayyam, ketua hari, wa a'zamuha indallah, dan itu paling agungnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa a'zamu min yaumil adha wa yaumil fitri. Bahkan bisa jadi lebih baik dari Idul Adha, hari di Idul Adha dan hari di Idul Fitri. Terlebih lagi kita sudah memasuki di bulan Dzulqa'dah, yang artinya adalah kita memasuki di bulan haram, yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, inna iddatas syuhuri indallahi isna asara syahran fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal ardh minha arba'atun hurum. Di antaranya adalah arba'atun hurum, 4 bulan, yaitu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan Rajab. Dan karena itu, ma'asyiral muslimin, kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, belajar, salat, kemudian ta'lim, kemudian memberikan sedekah, itu pahalanya sangat-sangat istimewa sekali dan lebih baik daripada bulan-bulan sebelumnya. Hari ini insyaallah kita melanjutkan syarah Riyadhus Shalihin di hadis 1037. Di hadis 1037, yaitu tentang keutamaan azan. Yang dalam hadis ini membahas tentang keutamaan azan, di antaranya adalah orang yang menjawab azan, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepada dia pemberian, yaitu mendapatkan syafaat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tafadhal.
Bismillah. Allahumma ighfir lana wa li masyayikhina wa li walidina wa li jami'il muslimin. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa an Abdullah bin Amr تفضل. وعن عبد الله بن عمرو بن عاص رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا سمعتم النداء المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا ثم صلوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله وأرجو أن أكون أناه faman sa'ala liyal wasilata halalahu syafa'ah. Rawahu Muslim. Dan dari Abdullah bin Amr bin As, semoga Allah meridhoi keduanya, bahwasanya Abdullah mendengar Rasulullah SAW bersabda, ketika kalian mendengarkan panggilan muazzin, maka katakan semisal dengan yang dia katakan. Kemudian bersalawatlah kepadaku, maka barang siapa yang bersalawat kepadaku 1 kali, Allah akan bersalawat kepadanya 10 kali. Kemudian mintalah kepada Allah untukku al-wasilah, karena hal itu adalah kedudukan di surga dan tidak sepatutnya kedudukan itu diberikan kecuali untuk hamba dari hamba-hamba Allah. Dan aku berharap aku adalah orangnya. Dan barang siapa yang meminta kepadaku wasilah, maka ia akan mendapatkan syafaat. Rawahu Muslim. Baik. Wa an Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu taala anhuma. Berarti di sini ada 2 sahabat. Yang pertama sahabat Abdullah, yang kedua bapaknya yaitu Amr bin As. Keduanya adalah sahabat Nabi SAW. Dan di antara bapak dan anak itu selisihnya kurang lebih 12 tahun. Wa annahu sami'a Rasulullah SAW yaqul, bahwasanya beliau mendengarkan Nabi SAW bersabda, "Idza sami'tumun nida." Apabila kalian mendengarkan panggilan. Ini di dalam hadis Bukhari. Adapun dalam hadis Muslim, "Idza sami'tumul muadzin." Apabila kalian mendengarkan seorang muadzin. Di sini kita mendapatkan sebuah faidah yang sangat penting sekali. Di antaranya adalah anjuran yang azan adalah manusia atau laki-laki, bukanlah kaset atau rekaman, bukan juga TV atau radio. Maka apabila muadzin itu manusia yang beradzan, maka dia mendapatkan pahala. Adapun yang kaset, TV dan radio atau rekaman yang lain, maka itu sebuah amalan yang baru. Karena azan itu butuh pekerjaan, butuh suara dan butuh pekerjaan. Adapun kaset dan rekaman itu bukanlah pekerjaan. Tidak ada kerjaan kecuali suaranya saja. Dan seorang muadzin dia mendapatkan pahala apabila dia berazan, tapi kaset tidak berazan, azan juga TV juga tidak azan. Maka yang mendapatkan pahala adalah manusianya, bukan kasetnya.
Faqulu mislama yaqulu, maka katakanlah sebagaimana muadzin itu berkata. Tsumma sallu 'alayya, setelah muadzin itu selesai dari azan, maka salawatlah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Fa innahu man shalla 'alayya salatan sallallahu biha asran. Barang siapa dia bersalawat kepadaku satu kali, maka Allah Subhanahu wa taala akan membalas salawat itu 10 kali. Pembahasan masalah salawat nanti kita akan bahas di tempatnya sendiri, karena pembahasan ini sangat banyak sekali. Tsumma sallallahu alaihi al-wasilah. Kemudian mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala al-wasilah. Apa itu wasilah? Disebutkan di hadis ini, fa innaha manzilatun fil jannah. Itulah kedudukan dia di surga. La tanbaghi illa li'abdin min ibadillah. Tidak ada yang bisa mendapatkan kecuali hamba dari hamba Allah Subhanahu wa taala. Wa arju an akuna ana huwa. Dan aku berharap aku termasuk yang mendapatkan al-wasilah. Faman sa'ala liyal wasilata halat lahu syafa'ah. Barang siapa dia mendapatkan wasilah, barang siapa dia meminta wasilah, maka dia mendapatkan syafa'ah dari Allah Subhanahu wa taala. Rawahu Muslim. Dalam hadis ini juga kita mendapatkan sebuah faidah, anjurannya kita untuk berdoa setelah azan. Ada doa khusus setelah azan, ada juga doa yang umum, yaitu doa setelah kita berdoa, yaitu doa khusus setelah kita bersolawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang kedua, kita doa setelah azan pas. Kemudian kita boleh menambahkan, dan doa itu doa yang umum. Doa yang umum itu doa di antara azan dan iqamat, dan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita akan melanjutkan syarahnya, dan karena syarahnya sangat panjang sekali. Tafadhal. Ammal hadis tsani fa fadilatuhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam amara idza sami'na al-mu'adzina an naqula misla ma yaqul idza qala Allahu akbar naqul Allahu akbar wa idza qala asyhadu an la ilaha illallah naqul asyhadu an la ilaha illallah wa idza qala asyhadu anna Muhammadar Rasulullah naqulu asyhadu anna Muhammadar Rasulullah ila akhir. Illa hayya 'alas salah hayya 'alal falah fala naqul li'annana nahnu mad'uun wal mu'adzinu da'in fala yasihu an naqul hayya 'alas salah wa huwa yaqul hayya 'alas salah lakinnana naqulu kalimatal isti'anati wa hiya la haula wa la quwwata illa billah wa idza qala hayya 'alal falah naqul la haula wa la quwwata illa billah wa hadhihi al kalimatu ta'ni annana 'azamna 'alal ijabah yani nujibu walakinana nasta'inu billah azza wa jal wa lihada aqul inna hadhihi al-kalimah kalimatu isti'anah nu'inul insana ala umurihi fa idza qalaha a'anas ala umurihi wa ala salahi ahwalihi. Adapun hadis yang kedua, maka keutamaannya bahwasanya Nabi SAW memerintahkan ketika kita mendengar muadzin hendaknya kita mengucapkan semisal dengan yang ia ucapkan. Ketika ia mengucapkan Allahu Akbar, maka kita ucapkan Allahu Akbar. Dan ketika ia mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah, kita ucapkan asyhadu alla ilaha illallah. Dan ketika ia mengucapkan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, kita ucapkan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dan seterusnya. Kecuali hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, maka kita tidak mengucapkan, karena kita adalah orang yang dipanggil dan muadzin adalah orang yang memanggil. Maka tidak boleh kita mengucapkan hayya 'alas shalah dan muadzin mengatakan hayya 'alas shalah. Akan tetapi kita mengucapkan kalimat isti'anah, yaitu la haula wala quwata illa billah. Dan ketika muadzin mengatakan hayya 'alal falah, kita ucapkan la haula wala quwata illa billah. Dan kalimat ini
yang dimaksud bahwasanya kita memiliki tekad untuk menjawab, akan tetapi kita memohon pertolongan kepada Allah Azza wa Jalla. Dan oleh karena itu saya katakan bahwasanya kalimat ini merupakan kalimat isti'anah yang mempermudah urusan kita. Ketika seseorang itu mengucapkannya, maka urusannya akan ditolong dan diperbaiki keadaannya. Baik. Beliau membuat sebuah faidah, diantaranya adalah idza sami'nal muadzin, apabila kita mendengarkan azan, mendengarkan seorang muadzin, maka kita jawab sesuai apa yang dia katakan. Itu dari Allahu Akbar kemudian sampai asyhadu alla atau asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Adapun setelahnya hayya 'alas shalah hayya 'alal falah. Karena muadzin itu menyuruh kita, memanggil kita untuk sholat, maka kita yang disuruh untuk sholat, disuruh untuk dipanggil atau memenuhi panggilannya, membutuhkan yang namanya kekuatan, yang membutuhkan namanya kekuatan. Kemudian apa jawabannya? Dijawab dengan la haula wala quwata illa billah, yaitu kalimat hauqalah, kekuatan, yang bermakna adalah kalimat isti'anah, meminta pertolongan agar kita bisa menjalani sholat, agar kita bisa memenuhi panggilan untuk sholat. Istamir. Walihada qala ar-rajulul mu'min fi qissati sahabi jannatai li sahibihi walaula iddakhalta jannataka qulta ma syaa Allahu la quwwata illa billah, yani lakana khairan laka wa la salimat jannatuka minat talaf. Wa hadhihi al-kalimatu kalimatun 'azimatun hatta qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam li Abdullah bin Qais Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu, ala adulluka ala kanzin min kunuzil jannah? Qala bala. Qala la haula wa la quwwata illa billah. Fa idza qala al-mu'adzin hayya 'alas shalah hayya 'alal falah naqul la haula wa la quwwata illa billah. Wa idza qala fi adhanil fajr as-salatu khairun minan naum naqulu as-salatu khairun minan naum kama yaqul. Wa idza qala Allahu akbar qulna Allahu akbar. Wa idza qala la ilaha illallah qulna la ilaha illallah. Summa ba'da dhalika nusalli ala nabi sallallahu alaihi wasallam naqul Allahumma salli ala Muhammad fa innahu man shalla alaihi marratan wahidatan sallallahu alaihi biha 'ashra. Summa nas'alullaha lahul wasilah. Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah was salatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wa ba'athu maqaman mahmudan alladhi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad. Fa idza sallaina 'alan nabi wa sa'alna Allah lahul wasilah halat lana syafa'ah, yakni syafa'atan nabi, yakni sirna min ahli syafa'atihi. Dan karena itu ada seseorang yang beriman berkata pada cerita dua pemilik kebun kepada temannya, seandainya kamu tidak mengatakan ketika kamu masuk kebunmu masya Allah la quwwata illa billah, maka sungguh hal tersebut baik untukmu dan pastilah kebunmu akan selamat dari kehancuran. Maka kalimat ini merupakan kalimat yang mulia sampai Nabi bersabda kepada Abdullah bin Qais, yaitu Abu Musa al-Asy'ari, semoga Allah meridhoinya, maukah aku tunjukkan kepadamu simpanan dari simpanan-simpanan surga? Maka ia berkata, tentu. Maka Rasulullah bersabda, la haula wala quwwata illa billah. Dan ketika muadzin itu mengatakan hayya 'alas shalah hayya 'alal falah, maka kita ucapkan la haula wala quwwata illa billah. Dan ketika muadzin itu pada azan subuh mengatakan as-salatu khairum minan naum, maka kita katakan as-salatu khairum minan naum, seperti yang ia katakan. Dan ketika muadzin itu berkata Allahu Akbar, maka kita ucapkan Allahu Akbar.
Dan ketika muadzin mengucapkan la ilaha illallah, kita ucapkan la ilaha illallah. Kemudian setelah itu kita berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad. Barang siapa yang berselawat kepada Nabi 1 kali, maka Allah akan berselawatnya 10 kali. Kemudian kita memohon kepada Allah untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam al-wasilah. Ya Allah, Rabb pemilik seruan yang sempurna ini dan salat yang ditegakkan, berikanlah Nabi Muhammad al-wasilah dan keutamaan, dan berikanlah ia kedudukan yang mulia yang telah engkau janjikan. Sungguhnya engkau tidak menyelisih janji. Dan ketiga, kita berselawat kepada Nabi dan memohon kepada Allah wasilah, maka kita akan mendapatkan syafaat Nabi, sehingga kita menjadi orang-orang yang mendapatkan syafaat. Baik. Kelanjutan yang tadi, apa rahasia kita tatkala kita mengatakan la haula wala quwata illa billah? Itu disebutkan dalam surat Al-Kahfi, walaula iddakhalta jannataka qulta ma syaa Allah la quwata illa billah. Andaikan engkau masuk dalam kebun, kemudian engkau mengatakan la masya Allah la haula wala quwata illa billah, maka kebun itu tidak akan rusak. Maka kebun itu tidak akan rusak. Tapi si ahli kebun, pemilik kebun itu tidak mengatakan masya Allah la haula wala quwata illa billah, maka kebun itu rusak. Itu rahasia yang kita harus pegang. Apabila kita mendapatkan suatu hal yang indah, hal yang menakjubkan, maka katakanlah la masya Allah la haula wala quwata illa billah. Kemudian juga dalam hadis yang lain, ala adulluka ala kanzin min kunuzil jannah, bolehkah aku untuk memberikan kepada kalian petunjuk, yaitu simpanan dari simpanan surga. Apa itu? La haula wala quwata illa billah. Itu rahasia kalimat hauqalah, yaitu kalimat la haula wala quwata illa billah. Dan apabila muadzin mengatakan hayya ala, itu hayya ala shalah dan hayya alal falah, maka katakanlah la haula wala quwata illa billah sebagai permintaan pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita bisa menjalankan salat berjamaah. Dan apabila muadzin mengatakan as-salatu khairum minan naum, maka jawablah as-salatu khairun minan naum. Setelah muadzin menyelesaikan azannya, maka disunnahkan untuk salawat. Dan salawat ini bebas, mau salawat pendek atau salawat yang panjang. Yang terpendek adalah Allahumma salli ala Muhammad. Yang panjang itu salawat Ibrahimiyah, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim, sampai akhir. Dan barang siapa yang bersalawat kepadaku, maka itu kepada Nabi Muhammad SAW, maka dia akan mendapatkan salawat, mendapatkan doa dari Nabi SAW 10 kali. Kemudian doa setelah salawat itu runtutannya adalah yang pertama salawat terlebih dahulu, yang kedua baru berdoa meminta al-wasilah. Al-wasilah. Apa doanya? Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah wassalatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wa ba'athu maqaman mahmudan alladhi wa'atah. Itu dalam hadis Al-Bukhari. Dalam hadis Al-Bukhari ada tambahan sedikit. Itu dalam hadis Al-Imam Al-Baihaqi, dan dihasankan sebagian ulama dan didhaifkan di sebagian ulama. Apa itu tambahannya? Itu tambahan innaka la tukhliful mi'ad. Dan di antara yang menghasankan hadis ini innaka la tukhliful mi'ad adalah Syekh
Itu syarah kitab ini, itu Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dan juga Syekh bin Bas menghasankan hadis innaka la tukhliful mi'ad. Kemudian ada lagi doa lagi. Ada lagi tambahan doa. Itu dalam hadis yang sahih juga, dalam hadis riwayat Muslim. Yaitu man qala hina yasma'ul muadzin asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh raditu billahi rabba wa bil islami dinah, maka apa kata Nabi SAW, ghufira lahu dzanbuhu, maka dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada berapa doa? Ada 4. Pertama salawat, yang kedua apa? Meminta al-wasilah. Yang ketiga tambahan innaka la tukhliful mi'ad. Yang keempat tambahan yaitu raditu billahi rabbah wa bil islami dinah. Itu saja. Nah, ghufira lahu dzanbuhu, maka dia akan diampuni dosanya. Wa ma hiyal wasilah? Wa ma hiyal wasilah hiya darajatun fil jannah 'aliyatun a'la ma yakun la yanbaghi an yakuna illa li 'abdin min ibadillah. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam wa arju an akuna anahu wa hadzal raja insyaallah ta'ala sayakunu muhaqqaqan bi annana na'lamu anna afdalal khalqi 'inda Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam li anna ummat Muhammadin tad'u Allah ta'ala bidzalika ba'da kulli adzan wa du'a'u bainal adzan wal iqamah la yurad kullul ummati taqulu Allahumma ati Muhammadanil wasilah wa jadiru bi ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bi idznillah idza da'atillaha azza wa jalla ayyuti Muhammadanil wasilah ayyaqbalallahu minha wa li hadza qala arju an akuna anahu sallallahu alaihi wasallam. Dan apa itu wasilah? Wasilah adalah kedudukan di surga yang paling tinggi, yang tidak sepatutnya diberikan kecuali untuk hamba dari hamba-hamba Allah. Rasulullah SAW bersabda, dan aku berharap aku adalah orangnya. Maka ini adalah harapan yang akan terwujud karena kita mengetahui bahwasanya seutama-utamanya makhluk di sisi Allah adalah Nabi Muhammad, dan umat Nabi Muhammad berdoa kepada Allah setelah selesai adzan, dan doa antara adzan dan iqamah tidak ditolak. Setiap umat berdoa Allahumma ati Muhammad al-wasilah, dan kekhususan umat Nabi Muhammad dengan izin Allah ketika mereka berdoa kepada Allah agar Nabi Muhammad mendapatkan wasilah, maka Allah menerimanya. Maka karena itu Nabi bersabda, aku berharap aku adalah orangnya. Baik. Apa balasan bagi orang yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta, maka dia akan mendapatkan al-wasilah, yaitu derajat yang tinggi di surga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, dia akan mendapatkan syafaat, dan itu jadirun, pantas. Itu pasti dia akan mendapatkan biidznillah ta'ala, dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi antara azan dan iqamat itu doanya makbul, diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Istamir. Idzan yanbaghi lana idza sami'nal mu'adzina an naqula misla ma yaqul hatta law kunta taqra iqta'il qira'ata wa ajibil mu'adzin wa idza faragta aqbil ala qira'atika wa ikhtalafa al ulama rahimahumullah fima idza kana al insanu yusalli hal idza kana al insanu yusalli yutabi'ul mu'adzin aw yujibul mu'adzin faqala ba'duhum na'am walau kunta tusalli tabi'
li'annal adan dzikrun la yubtilus shalah. Dan sepatutnya bagi kita ketika mendengarkan muadzin kita mengucapkan yang semisal dengan yang ia ucapkan. Sampai pun kamu sedang membaca, hentikanlah bacaanmu dan jawablah muadzin. Dan ketika engkau telah selesai, maka selanjutkanlah bacaanmu. Dan para ulama berselisih pendapat jika ada seseorang yang sholat, apakah seseorang tersebut sholat dan mengikuti muadzin dan menjawab muadzin, maka berkata sebagian dari mereka, iya, sampai pun kamu sedang sholat, maka ikutilah ia, karena azan adalah zikir, tidak membatalkan sholat. 6. Pembahasan permasalahan khilaf, yaitu yang pertama, apabila kita membaca Al-Quran kemudian adzan muadzin, maka lebih baik kita untuk memotong atau menghentikan bacaan kita, maka itu lebih afdal bagi kita daripada membaca Al-Quran. Kemudian juga permasalahan, bolehkah kita pada saat sholat kemudian muadzin itu azan, kita menjawab azan pada saat sholat? Maka di sini Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan, iya, tidak apa-apa menjawab azan, menjawab panggilan, walaupun tatusalli, walaupun engkau sholat. Tapi ada jawaban lain yang beliau anggap itu lebih arjah, lebih rajih. Samir. Wan Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul, idza sami'tumul muadzin faqulu misla ma yaqul wa lam yastasni halan minal ahwal, walakin aksarul ulama yaqulun idza kunta tusalli la tujibil muadzin li'anna shalah fiha syughlun yakni syughlan khassan bisalah, wal adan tawil yakni yashghaluka katsiran anha, walakin law atasta wa anta tusalli faqul alhamdulillah li'annaha kalimatun wahidatun la tashghaluka 'anis salah. Amma ijabatul muadzin fatawilah fala tujibil muadzin, walakin idza faraghta minas shalah fa'jibil muadzin li'annaka sakatta istighalan bi salatik. Kadzalika idza kunta ala qada'il hajah yakni anna al-insana yabulu aw yataghawwat wa adana al-muadzin fala yujibil muadzina li'anna hadha dzikr. Lakin idza faraghta wa kharajta minal mirhat ajibil muadzin wa qila bal yujibuhu biqalbi yutabi'ul muadzin biqalbi, lakin hada fihi nadrun liqauli Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqulu misla ma yaqul wal mutaba'atu bil qalbi laysat qaulan. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ketika kalian mendengarkan muadzin maka katakan semisal yang ia katakan, dan tidak dikecualikan dan tidak ada pengecualian di setiap keadaan. Akan tetapi kebanyakan para ulama mengatakan jika kamu sedang sholat maka tidak menjawab muadzin, karena sholat di dalamnya ada kesibukan, yakni kesibukan yang khusus pada sholat, dalam sholat, dan azan itu panjang, yakni menyibukkanmu, yakni azan itu sangat menyibukkanmu. Akan tetapi jika kamu bersin dan kamu sedang sholat, maka katakan alhamdulillah, karena kalimat itu hanya satu kalimat dan tidak menyibukkanmu dari sholat. Adapun menjawab muadzin maka sangat panjang, maka tidak menjawab muadzin. Akan tetapi jika engkau selesai dari sholat maka jawablah muadzin, karena diamu adalah tersibukkan dari sholat. Begitu juga jika engkau sedang melakukan qada'ul hajah, yaitu seseorang buang air kecil atau buang air besar dan muadzin sedang azan, maka tidak menjawab muadzin karena hal itu adalah dzikir. Akan tetapi jika engkau telah selesai dan telah keluar dari kamar mandi, maka jawablah muadzin, dan dikatakan ia menjawab dengan hati dan mengikuti muadzin dengan hatinya. Akan tetapi ini perlu dikoreksi berdasarkan
Sabda Rasulullah SAW, fakulu mislama yakul, dan mengikuti dengan hati bukanlah perkataan. Nah, taib. Kemudian beliau memiliki pendapat tersendiri tatkala sholat. Ada orang sholat kemudian azan, maka idza kunta tusalli la tujib al muadzin. Apabila engkau sholat maka jangan dijawab perkataannya muadzin. Karena sholat itu ibadah sendiri, ada kesibukan sendiri. Dalam kaidah yang masyhurah itu al-masghul la yusagol. Orang yang sibuk jangan disibukkan. Orang yang sibuk dengan sholat maka tidak boleh disibukkan dengan hal-hal yang lain. Tidak boleh digunakan atau tidak boleh untuk menjawab azan, kecuali apabila itu memungkinkan. Yaitu diantaranya adalah tatkala kita bersin. Tatkala kita bersin maka kita boleh untuk mengatakan alhamdulillah, mau dengan sengaja atau tidak dengan sengaja. Kemudian tatkala kita di mirhat, di WC atau toilet, bolehkah kita atau sunnahkah kita untuk menjawab azan? Maka wallahu alam, beliau menjawab di sini tidak, karena dalam mirhat atau toilet itu tempatnya syaitan, dan maka tidak digunakan untuk menjawab hal-hal yang baik. Lanjutkan. Kadzalika law sami'ta iddata muadzinin fahal tujibu kulla muadzinin aw tujibu man addana awalan fatutabi'uhu wa taskutu. Naqul idza kanu yu'addinuna fi sautin wahidin bima'na an tabda'an asani qabla an yutimal awwal fastagil bil awwal wa kammil ma'ah wa la tutabi isani li'annaka mashghulun bi ijabatil awwal. Amma idza sami'ta asani ba'da intiha'il awwal fatabi'hu, yakni masalan lamma kammal al muadzin al awwal al adan sami'ta muadzinan bada'a min jadidin fatabi'hu li'annahu khair wa huwa dakhilun fi umumi qaulir rasul sallallahu alaihi wasallam faqulu misla ma yaqulul muadzin. Baik. Kemudian beliau membuat sebuah faidah juga. Pertanyaannya adalah tatkala kita mendengarkan misalkan di Sarawak ini ada 5 masjid, semua sama-sama azan, maka mana yang lebih kita berhak untuk menjawab azan? Apakah azannya Masjid Jami Al-Furqan atau Jami Sultan Az-Zakari atau yang lain? Maka jawabannya adalah sebisanya kita. Tatkala kita mendengarkan yang paling kerasnya adalah Masjid Jami Al-Furqan, maka kita jawab yang di Jami Al-Furqan. Tapi setelah Jami Al-Furqan selesai azan, kemudian masjid yang lain masih azan, maka sunnahkan juga untuk menjawab azan dari masjid-masjid yang lain. Terakhir, lakinnal ulama rahimahumullah qayyadu hadza fima idza lam yakun qad shalla fa in kana adzana wa shalla summa ba'da dzalika sami'a adanan qalu fala nujibhu li'annahu ghairu mad'uwin bihadzal adan faqad adda ma furida alaihi fala yahtaju an yutabi al muadzin walakin fi hadzal qaul nadrun li'annahu mukhalifun li umumi qaulin nabi sallallahu alaihi wasallam idza sami'tumul muadzina faqulu misla ma yaqulul muadzin wa lam yastasni syai'an wa qawluhum innahu ghairu mad'uwin bihadzal adan naqul innahu al-an ghairu mad'uwin bihadzal adan lakin fil mustaqbal la budda an yud'a lis-shalah wal amru huna sahlun naqulu ajibil muadzin walau kunta qad sallaita wa anta ala khairin wa la yadurruka syai'un wallahul muwaffiq. Baik. Terakhir beliau juga membuat tambahan lagi, faidah tambahan lagi, yaitu tatkala kita ada sholat atau ada yang tidak sholat seperti kayak wanita haid, apakah disunahkan untuk menjawab azan? Ya, jawabannya adalah iya. Sudah sholat atau wanita yang sedang haid yang tidak sholat, maka disunnahkan. Karena itu keumuman hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza sami'tumul muadzin, siapapun itu, sudah sholat atau belum sholat atau tidak sholat,
walam yastasni syai'an, dan tidak ada kekhususan apapun atau pengecualian apapun. Dan menjawab azan itu sangatlah mudah. Hal yang mudah itu harus kita perhatikan, harus kita kerjakan. Wallahu al-muwaffiq. Kita akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al Furqan TV, saluran pendidikan, dakwah dan inspirasi Islami.